Oke, siap. Siap, Pak? Nah, halo, Ya. boleh? Oke, saya siap, Bu, boleh. Ya. Bismillah ya, sudah mulai ya ini ya. Oke, mulai, mari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sesi kedua ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi di video conference VCT batch 6. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator Ibu Kori Widiawati dari SD 2 Cepoko Jajar, dan presenter kita pada malam hari ini adalah Bapak Rois Saifuddin dan nanti akan dimoderatori oleh Ibu Harum. Namun sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan bahwa yang akan dibahas oleh Bapak Rois pada malam hari ini yaitu materinya tentang tips tips apa ini Pak Rois? Yang sukses ujian. Oh ya, tips kiat sukses ujian untuk IPA ya Pak ya. Betul. Ya. Itu nanti yang akan disampaikan oleh Pak Rois. Untuk itu tetap jangan kemana-mana, tetap menyaksikan sampai terakhir nanti sampai dengan sesi tanya jawab. Untuk itu akan saya serahkan kepada saudara moderator untuk memimpin acara pada malam hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Harum. Halo Ibu Harum, sudah siap? Sepertinya Bu Harum di Gunung Kidul ini, Pak. Oh iya. Iya, ini sinyalnya di sana agak susah, jadi tidak bisa connect ini, Pak. Jadi tadi memang kami coba agak susah. Ya, untuk itu saya moderator ya, Pak Rois. Oke, siap. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya di sini sebagai moderator, Ibu Kori Widiawati dari SD 2 Cepoko Jajar. Akan melanjutkan di sesi kedua. Di sini nanti saya akan membawa acara presentasinya Bapak Rois dengan judul Kiat Sukses Ujian IPA kelas 6. Untuk itu nanti yang pertama kita akan persilakan Bapak Rois menyampaikan materi, kemudian nanti setelah materi disampaikan kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, saran, masukan untuk acara pada malam hari ini. Berikut akan disampaikan presentasi oleh Bapak Rois. Kepada Bapak Rois kami persilahkan. Terima kasih Bu Kori. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba sharing dengan teman-teman dan berbagi tentang bagaimana yang kita menghadapi ujian. Khususnya pada malam hari ini akan kita bahas di mata pelajaran IPA. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ujian kita itu sudah diadakan baik dari SBD dan sekolah berstandar daerah, semua jenjang dari SD, SMP, SMA dan seterusnya diadakan. Karena itu, jadi kita harus menyemangatkan kita sendiri selaku dan juga siswa-siswa kita dalam ke depan ujian-ujian ke depan. Jadi tidak berarti bahwa ujian yang sudah ditiadakan itu
bagi untuk belajar. Anak tetap semangat belajar, karena di dalam kehidupan kalian akan ada ujian-ujian yang akan kalian hadapi selanjutnya. Demikian juga Bapak Ibu guru, tentunya juga akan mempersiapkan siswa-siswa yang lainnya nanti dalam ujian-ujian yang akan datang. Tentunya ujian dalam hal ini adalah sesuatu yang memang harus dilalui oleh siswa kita, dan kita tahu kita harus mempersiapkannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini langsung akan kami tampilkan dan presentasi dari kami. Hari saya cek sudah sampai. Sudah Pak, bagus, jelas. Baik. Jadi akan kita mulai. Paparan saya malam hari ini tentang kiat sukses ujian IPA. Sebetulnya langkah-langkah yang perlu kita siapkan ini tidak terbatas pada materi IPA, juga bisa diduplikasi ataupun dicoba pada materi-materi yang lain. Tapi untuk lebih mudahnya kita teruskan pada malam hari ini di mata pelajaran IPA. Teman-teman, saya mulai. Jadi kiat-kiatnya yang pertama itu kita harus memahami materi inti. Apa itu materi inti? Materi itu adalah materi esensial, materi penting yang dimiliki oleh setiap maba. Pasti ini semua mata pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak itu memiliki materi inti. Ini tidak kita bedakan antara pembelajaran tentang tematik ataupun mata pelajaran, intinya sama. Tematik pun muatan-muatan tertentu, misalkan muatan bahasa Indonesia, tentu juga akan ada materi inti. Materi ini penting, materi inti ini penting untuk dipahami karena ini merupakan dasar yang harus dikuasai oleh siswa yang nanti akan mengikuti ujian, dan tentunya oleh guru yang akan menyampaikan materi yang nanti akan diserap oleh siswa. Ini yang pertama. Nah, bagaimana cara memahami materi inti? Cara memahami materi inti itu mulai dari mata pelajaran yang kita pilih. Misalkan dalam kesempatan malam hari ini kita pilih IPA. Jadi setiap mapel itu pasti memiliki materi inti. Tugas kita adalah memetakan materi inti dan dibuat dari sebuah tabel. Memetakan dan membuat materi inti dalam sebuah tabel itu sudah merupakan bagian dari memahami. Contohnya seperti ini teman-teman. Di mata pelajaran IPA, materi inti yang saya cantumkan di dalam presentasi saya ini hanya sebagai contoh. Ada 3 macam. Yang pertama tentang sistem organ, yang kedua tentang simbiosis, dan yang ketiga tentang metamorfosis. Nah, tentunya cakupan materi itu kan luas, sangat luas, sehingga kita harus memetakan materi ini. Ya, memetakan materi inti tersebut menjadi sebuah contoh. Misalkan dalam mapel IPA ada sistem organ. Sistem organ itu penjabaran materinya itu dibagi dari organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah. Ada juga tentang sistem percobaan pada sistem organ, dan yang terakhir adalah dan cara mencegahnya. Itu materinya, itu penjabaran materi intinya. Nah, dengan memahami materi inti ini, kita nanti punya sebuah pedoman dalam bahasa agama kita, dan kita memiliki sebuah kitab pedoman untuk menghadapi ujian. Jadi tidak semua yang kita pelajari itu masuk. Namun materi inti inilah nanti yang akan kita fokuskan anak-anak dalam pembelajaran. Yang pertama.
Yang selanjutnya, teman-teman, materi inti itu umumnya sama, jadi tidak perlu khawatir. Ya, kebiasaan kita biasanya menggunakan pedoman materi yang dari tahun lalu, tahun sebelumnya seperti itu. Materi intinya sama, walaupun ada perbedaan sedikit, dan kadang dibolak-balik. Tahun ini keluar materi inti misalkan tentang anggaran, tahun besok tidak, tahun besoknya lagi keluar. Nah, seperti itu. Jadi kita pun bisa memanfaatkan sumber pembelajaran ataupun sumber materi dari tahun sebelumnya, yang tentunya kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada di tahun sekarang ini, di mana materi inti itu harus kita pakai dan mana yang sudah tidak kita pakai sementara. Nah, maka selanjutnya, kiat yang kedua atau tips yang kedua itu adalah cermati indikator. Ini penting, sangat penting. Tentunya dalam sebuah ujian pasti ada indikator-indikator yang disampaikan sebelum siswa itu menghadapi ujian. Kita berbicara ujian ini luas, tidak hanya berarti ujian nasional, tidak hanya berarti ujian sekolah, standar daerah ataupun apa, yang jelas di setiap ujian pasti ada kisi-kisi yang di dalamnya tercantum sebuah indikator. Nah, jadi kiat yang kedua itu adalah cermati indikator. Bagaimana cara mencermati indikator? Contohnya semacam ini. Jadi dari materi inti nanti breakdown jadi sebuah indikator. Nah, tugas kita mencermati. Ya. Jadi, bagi contoh, saya ambil contoh materi inti lagi. Materi inti tentang metamorfosis itu dipecah dalam dua buah indikator. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Jadi, indikator pertama itu adalah mencari hewan yang memiliki cara metamorfosis seperti gambar atau bagan. Sudah, berarti kita fokus pada indikator itu. Jangan kita melebar ke indikator yang lain, karena memang indikator ini merupakan petunjuk bagi kita rumusan soal yang nantinya akan keluar dalam ujian. Kemudian yang kedua, masih pada tema yang sama, metamorfosis. Di materi inti metamorfosis, indikator yang merumuskan di soal yang kedua itu adalah fase yang menguntungkan dan fase yang merugikan dari sebuah metamorfosis. Nah, itulah yang harus kita dalami, itulah yang harus kita cermati. Cermati itu bagaimana? Cermati itu satu, kita lihat dari sisi indikatornya, kita pelajari dari sisi indikatornya. Yang kedua, kita juga harus menuangkan indikator itu bentuknya latihan soal. Ya, ada dengan indikator yang sudah kita petakan, yang sudah kita cermati. Oke. Kiat yang ketiga, teman-teman, kiat yang ketiga ini kiat yang menyenangkan. Kita maupun bagi anak-anak siswa kita, yaitu kiat yang ketiga itu membuat kata kunci. Nah, ini kata kunci itu kalau zaman kita sekolah dulu disebut, misalkan sebagai contohnya dulu jembatan keledai, ataupun istilah-istilah yang lainnya, ataupun singkatan misalkan, atau cara untuk memahami dan menghafalkan dengan cepat misalkan. Apa atau sebetulnya kata kunci? Fungsinya kata kunci ini adalah membuat praktis. Jadi dari sekian banyak paparan materi, kalau kita buat kata kunci jadi sedikit. Jadi ini yang penting kita lakukan tanpa mengurangi esensi dari banyaknya materi itu tadi. Dengan kata kunci itu bisa balik. Dengan kata kunci kita mendapatkan materi dari materi yang banyak daripada kata kunci. Yang kedua, hubungannya adalah mudah. Karena dalam sebuah materi ataupun dalam sebuah pengetahuan, kita buat mudah itu utama. Dengan kita membuat atau sulit, kita harus membuat mudah. Itulah pentingnya kata kunci itu. Pentingnya yang ketiga adalah kata kunci itu mudah diingat.
konsentrasi adalah pahami materi ini. Yang kedua, cermati indikator. Dan yang ketiga, buat kata kunci. Mungkin teman-teman bertanya, kata kunci yang bagaimana ini kata kunci gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya ambilkan contoh seperti ini. Contoh kata kunci peredaran darah. Monitor. Siap Kak, Pak jelas terlihat. Jelas ya, baik. Yang pertama adalah contoh kata kunci di materi peredaran darah. Sekali lagi teman-teman, ini hanya merupakan contoh. Jadi buku dikembangkan sesuai dengan materi ataupun mapel teman-teman. Jadi contoh ini kata kunci pada materi peredaran darah. Jadi kalau saya coba dengan gerakan, ini akan lebih mempermudah anak-anak. Monggo dicermati. Video saya juga kelihatan ini, Bu Ori? Kelihatan jelas Pak. Oke, baik. Jambul saya masih ada ya? Ya Pak, jambul. Baik. Yang pertama, contoh kata kunci. Materi tentang peredaran darah itu, anak-anak harus paham kanan, kiri. Yang kedua, anak-anak harus paham atas, bawah. Yang ketiga, konsep. Konsep itu sesuatu yang harus diingat waktu kita pegang kepala kita. Konsep. Kanan kotor, kiri bersih. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kata kuncinya adalah urutan. Itu benar nama kayak ada cetak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kata kunci. Itu juga kita tambah lagi kata kunci pada materi peredaran darah itu. Kata kunci pada peredaran darah besar itu adalah alirannya dari jantung, seluruh tubuh, kemudian jantung lagi. Itu kata kuncinya. Kemudian kalau bisa kita singkat di STJ. Keyword itu kata kunci. Kemudian selanjutnya peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Itu contoh dari kata kunci yang bisa kita mempermudah. Apa tadi kuncinya? Nah, kemudian praktis, kemudian gampang diingat. Ini juga ada keterangannya. Kemudian yang selanjutnya, contoh kata kunci pada materi rangkaian listrik, kata kuncinya seperti ini. Jadi yang muncul ini di dalam ujian. Ada sebuah rangkaian. Nah, anak-anak diminta menentukan lampunya atau lampunya padam. Lampunya atau padam. Tentunya akan ada beberapa step atau langkah mengerjakan. Oleh karena itu kita buat kata kunci teman-teman. Kata kunci untuk mengerjakan soal tentang rangkaian listrik. Satu, beri tanda, ambil monggo dengan gerakan saya, beri tanda positif dan negatif pada baterai. Yuk, teman-teman. Iya Pak, siap. Yang kedua, cek kondisi saklar. Jadi yang kedua. Yang ketiga, konsep lagi. Kembali ke konsep. Lampu menyala. Saya ulang, konsep. Lampu menyala jika mendapat positif dan negatif. Dan yang keempat, urutkan satu persatu. Contoh kata kunci pada materi rangkaian listrik. Contoh terakhir adalah kata kunci pada materi pengaruh gaya. Nah, kenapa saya gabungkan kata kunci dengan gerakan yang sudah diingat? Contoh kata kunci pada materi gaya. Karena materi gaya itu yang keluar dalam indikatornya. Satu, dis gaya. Yang kedua, itu tentang pengaruh gaya. Saya ambil yang pengaruh gaya. Pengaruh gaya itu menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang pertama. Yang kedua, menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ya. Kemudian yang ketiga, mengubah kecepatan benda. Saya ulang lagi, mengubah kecepatan benda. Kemudian yang keempat, mengubah arah benda dari sini ke sana. Nah, kemudian yang terakhir, mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda ya, ini mengubah bentuk benda. Semula lembaran, kita ubah bentuknya dengan gaya kita. Teman-teman, ini adalah hanya contoh tentang kata kunci dan gerakan-gerakan yang harus kita lakukan dalam bagaimana membuat kata kunci.
Kori, Morita? Terlihat, Pak. Baik. Oke. Saya lanjutkan teman-teman. Jadi contoh kata kunci itu pun juga bisa kita gabungkan dengan sebuah video, kita tampilkan dalam sebuah video. Ya, Kori bisa tampil video yang saya putar ini. Terlihat jelas. Oke. Nih, teman-teman, ini saya bukan bermaksud apa-apa. Ini contoh bagaimana membuat kata kunci yang disampaikan kepada anak-anak. Saya sampaikan sebentar, nanti akan saya potong. Mohon dicermati teman-teman. Mari bisa tampil video YouTube saya. Tampil suaranya tidak ada, Pak. Oke, baik. Suaranya terputus. Oke. Mungkin diperagakan Pak Rois saja, suara Pak Rois. Oh iya. Ubah kecepatan benda. Ubah arah benda. Yang kelima, ubah bentuk. Nah, ini contoh kata kunci yang nanti kita praktekkan dalam pembelajaran. Sedikit lagi nanti kami putus. Ini adalah contoh mengubah benda diam menjadi bergerak. Jadi kata kunci itu bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran supaya anak juga tidak ingat saja, tapi anak juga memahami. Bisa didengar suara saya? Terdengar. Ini yang contoh benda bergerak jadi dia kan. Nah, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menyebabkan benda berubah kecepatan. Ini yang menyebabkan benda berubah kecepatan. Kata kunci benda berubah kecepatan. Oke. Waktu saya sampai jam 8 ya Bu Kori ya? Iya, Pak. Baik. Yang selanjutnya adalah mengubah arah benda. Ini contoh mengubah arah benda. Kata kunci mengubah arah benda. Oke. Itu menyebutkan kata kunci gaya dapat mengubah arah benda. Ini contoh gaya dapat mengubah arah benda. Ya, oke. Baik, yang selanjutnya adalah mengubah bentuk benda. Oke. Oke, saya lanjutkan Bu Kori. Siap, silakan, Pak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, baik, tentang kata kunci sudah. Kemudian tipe selanjutnya adalah ini yang sering dihadapi oleh anak-anak. Jadi teman-teman, yang sering dihadapi oleh anak-anak itu di waktu akhir itu bosan, gitu loh ya. Maka kita perlu menyeimbangkan ini. Memang kita perlu menyeimbangkan bagaimana kita menjaga anak-anak. Jadi perlu kita kata bosan di waktu-waktu akhir dalam ujian. Dengan apa? Ya dengan hobi, dengan kegiatan positif yang bisa kita lakukan, yang bisa anak-anak lakukan di rumah, misalkan olahraga, menyanyi, bersepeda, ataupun hobi-hobi yang lainnya. Selama itu positif, itu digunakan
gunakan untuk refreshing. Jadi tidak harus selamanya kita melulu pemahaman tentang konsep, pemahaman tentang materi, yang sebetulnya materi pun juga kita bisa dapat dari apa yang kita lakukan ini. Misalkan ini materi tentang gaya, ini masuk ke dalam proses kegiatan bersembilan setiap hari. Ini juga ada tentang perubahan energi, olahraga juga ada tentang sendi, misalkan tentang otot. Nah, ini kita kombinasikan supaya anak-anak tidak bosan dalam menghadapi waktu, terutama di waktu-waktu akhir menjelang ujian. Musuhnya adalah bosan. Oleh karena itu kita bunuh rasa bosan ini. Selanjutnya yang terakhir, tentunya ini sebetulnya terakhir tapi yang paling penting, kita harus berdoa dan beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, supaya kita diberikan kemudahan dalam menghadapi itu. Baik, Bu Ari dan teman-teman semuanya, saya kira yang bisa saya sampaikan sudah sharing pada kesempatan malam ini. Karena itu waktu kami kembalikan kepada Bu Ari untuk mengatur jalannya presentasi ini. Ya, terima kasih Pak Rois. Pertanyaan teman-teman. Ya, demikian tadi presentasi dari Pak Rois. Bagus sekali Bapak Ibu, khususnya untuk yang kelas 6 yang tahun depan akan menghadapi ujian. Untuk itu, agar lebih jelas lagi, agar bisa detail lagi, silakan saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, bisa melalui chat room atau bisa melambaikan tangan dengan menyampaikan melalui pertanyaan melalui suara. Saya persilakan untuk sesi pertama ini, saya persilakan 3 pertanyaan. Selamat malam, dengan Ibu siapa ini? Ibu Endang, silakan Bu Endang pertanyaannya. Ya, makasih kembali berjumpa. Ibu. Mantap. Kalau bawa materi mantap, nggak akan ngantuk. Kemarin sekali Ibu. Iya, mungkin Ibu mau nanya. Tadi ada yang kalau untuk Iya, salah satunya. Iya. Nah, langsung saya tanya Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi nggak usah diputus dulu, kita nanti bisa bisa sambil interaksi. Jadi tidak masalah, apalagi dalam konsep merdeka belajar yang digaungkan oleh Pak Menteri kita. Kita harus memberikan sebuah keleluasaan. Namun yang pasti, buatan keledai misalkan mereka membuat Mediku Ibiniu atau mereka membuat Nebebuma Yusaurane misalkan untuk menghafal planet, maka mereka harus konsekuen dengan apa yang mereka buat. Bagaimana caranya? Mungkin bisa kita kolaborasikan antara siswa A minta maju, bagaimana caramu untuk memahami materi ini misalkan. Tidak masalah. Jadi kami pun di dalam pembelajaran juga seperti itu. Kami memberikan kebebasan, namun kadang kita juga memberikan sebuah penawaran. Contoh begini, kami melakukan sebuah penawaran di kelas. Jadi anak-anak, Pak Res punya lagu ini misalkan, ya, lagu yang nanti isinya adalah bagaimana cara kita memahami enzim yang ada pada lambung, enzim yang ada pada getah pankreas gitu. Kita sampaikan itu, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami dengan baik? Oleh karena itu, apakah ada di antara kalian yang mau mencoba hal lain yang bisa kalian lakukan, yang intinya sama, memberikan manfaat atau tujuan bahwa kita harus memahami materi tentang
enzim tersebut gitu. Kita berikan kesempatan saja, tidak masalah. Merdeka belajar ya Pak. Ibu, ibu saking pundi ibu? Iya, saya dari Ungaran Pak. Oh, Ungaran. Iya bu. Naik kursi. Jadi bu, salam buat teman-teman Ungaran. Saya sudah lama tidak ke sana ini. Makasih Pak. Matur nuwun bu, sama-sama ibu. Ya, saya persilakan kepada peserta lain untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan bisa melalui chat room atau bisa melalui panggilan suara. Saya persilakan. Silakan teman-teman. Saya sapa dulu, ini Pak, ada 29 partisipan Bapak yang bergabung di materi kita pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Andreni, kemudian ada Ibu Ani, ada Ibu Ayu Dewi, ada Ibu Dian Wijayanti, ada Bu Dwi Astuti, ada Bu Endang, ada Bu Harum Endah, kemudian ada Bu Islatifah, ada Ibu Jazila, ada Ibu Kori Widiawati, ada Ibu Kristina Widi, ada Ibu Marni Astuti, ada Ibu Mudia Astuti, kemudian ada Ibu Purwanti, Bu Rizka, Bu Rita, Bapak Roni, Bapak ini Ibu ya, Bu Rusdiadita, ada Bu Siti Nurrahmah, ada Bapak Sobari, ada Pak Wisnu, ada Bu Yunia Stuti. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Pak Rois, halo, ada pertanyaan ini Pak Rois. Oh iya, monggo silakan. Ini dari Ibu Dita Rusdia dari SD Manding Tengah, Bapak. Oke. Betul berarti ya? Iya Pak, ini pertanyaannya, apa yang Bapak lakukan atau apa yang biasanya Bapak lakukan bila anak-anak bosan dengan pelajaran? Monggo Pak Rois, silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya Bu? Bu Dita Rusdia. Oke, yang saya lakukan, teman-teman masih bisa lihat video saya Bu? Masih Pak. Oh ya, baik. Yang saya lakukan di dalam pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan, jangan dikira pembelajaran persiapan ujian itu melulu di meja ini, tidak. Oh tidak, saya bawa keluar mereka. Contoh, kita belajar tentang cara perkembangbiakan, udah keluar saja ke lapangan, ya. Keluar ke lapangan, kita berikan materi di lapangan supaya ada juga. Saya kira teman-teman juga sudah melakukan itu, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua yang sering saya lakukan ketika anak mulai bosan, saya nyetel film. Dan film itu apa? Dan film itu contohnya sekarang film-film motivasi. Banyak banget teman-teman. Salah satu film yang saya setel itu Zootopia. Zootopia itu mengisahkan seorang psikolog yang ingin bertugas menjadi seorang polisi, ya. Harus melalui semacam pendidikan itu. Lawan-lawannya hewan-hewan besar semua. Tapi dia dengan keinginan dia, dengan kekuatan dia, dengan niat dia yang kuat, dia bisa menjadi seorang polisi dan dia menjadi seorang polisi berhasil. Salah satu contohnya, bagaimana cara mengusir kepenatan, bagaimana cara mengusir anak-anak itu yang kedua dengan cara menyetel film. Tapi tentunya film yang berkaitan dengan motivasi ya, motivasi ataupun ya sekedar misalkan refreshing. Anak-anak sekarang tentunya mengikuti tren-tren film yang baru. Kemudian yang ketiga, dengan cara yang sederhana Ibu, misalkan kita kaitkan materi pembelajaran kita itu dengan sebuah nyanyian. Atau misalkan kita bagaimana ya, coba anak-anak ketika kita bernyanyi ini nada rendah, nada tinggi, itu bisa kalian bedakan tidak? Kan ada itu materinya, materi tentang bunyinya, sudah kita nyanyi seperti biasanya.
yang tren sekarang misalkan nyanyi Dalan Liyane, nyanyi Kartonyono, gitu. Nyanyi pop-pop misalkan atau apa, itu kita gunakan supaya mereka tidak bosan. Tentunya ini hanya sebuah strategi. Tentunya ini hanya sebuah refreshing jika anak-anak itu mengalami kebosanan dalam belajar. Maka kan Ibu, pertanyaan dari Ibu kita harus dimanfaatkan. Nanti jika ada sharing-sharing yang lain kami persilahkan. Ya, gimana Bu Rusdia, sudah ini ya, cukup ya jawabannya ya. Saya persilakan satu pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu Guru. Ya Ibu, halo. Silakan Ibu. Ya, halo Ibu, dengan Ibu siapa ini? Dengan Rizka Rahmawati, Mbak Kori. Oh ya, Bu Rizka, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih sekali Pak Rois, masternya IPA. Ya, kami sangat berkesan sekali. Dulu pernah datang ke Piungan. Oh, gimana? Iya, ilmunya sangat bermanfaat, iya. Dan saya menyerap beberapa, saya sampaikan ke anak, ternyata efeknya luar biasa sekali, Mas Pak Rois. Tadi saya telat, maaf, mau tanya yang tadi disampaikan Pak Rois tentang bagaimana cara yang lebih mudah untuk menghafal enzim tadi dengan lagu. Bisa dong, Pak? Oh gitu, ya baik-baik. Itu aja. Oke, Bu. Salam semuanya. Oke, terima kasih Bu. Nanti akan kami share nanti. Karena kebetulan ada filenya di perangkat lain. Nanti insya Allah akan kami share di forum kita. Terima kasih. Ya, tadi tidak pertanyaan itu, silakan Bapak apa? Mau dipraktekkan di sini atau di gimana Pak? Nanti saya share saja karena nanti bentuknya berupa file. Oh, begitu Pak. Oh iya. Berarti cukup ya Pak ini ya? Cukup ya untuk presentasi kita pada malam hari ini? Boleh atau mungkin dibuka satu lagi pertanyaan. Oh ya, siap. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang masih digabung di room. Silakan saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi, bisa melalui suara atau bisa melalui chat room. Saya persilakan. Pak, ini ada komentar ini Pak Rois. Dari Ibu Fatma Nurmala, beliau menyampaikan luar biasa Pak Rois yang sangat menginspirasi. Kemudian dari Bu Ayu Dewi Widowati, menarik sekali materinya, pengen dengar juga Pak Rois nyanyi lagu Dalan Liyane. Oh, nyanyi Pak Rois. Waduh, ini nanti jadi presentasi musik ini. Oke, jadi gini. Ini bukan berarti apa-apa ya. Jadi saya tambahkan kembali boleh ya? Silakan Pak. Beberapa kurang. Jadi gini, kita ketika menyampaikan sebuah lagu itu tidak hanya dimaksud untuk apa ya, untuk negara, tapi ketika kita menyampaikan sebuah lagu, nanti anak-anak kaitkan dengan materi bunyi misalnya. Oke. Akan saya coba misalkan ini. Saya coba ya sebuah lirik lagu, nanti teman-teman bisa menandai lirik lagu mana ini ya nada saya tinggi atau nada saya rendah. Oke, baik, monggo didengarkan. Opo sing kuat nada kahanan, opo sing ora kroso kelangan, tinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru gue milih dalan liyane. Tetap lagi. Opo sing kuat tinggal opo sing atine ora loro. Sing wis tak lakoni, kasih pening jero ati, dewe wis rada Nah, oke. Ketika saya menyanyikan lagu tadi, ketika saya menyanyikan
menyanyikan lagu tadi itu punya ada nada rendah, ada nada tinggi. Gitu. Jadi kita kaitkan pada kata kunci tadi, ya, kita kaitkan pada kata kunci dalam pembelajaran tadi. Misalkan itu kita kaitkan dengan materi pembelajaran bunyi, kemudian kita kombinasikan dengan alat musik, misalkan. Itu teman-teman seperti itu. Kalau inginkan saya menyanyi panjang nanti malah waktunya habis. Kori, Iya, Pak. Kori. Jadi saya sudah memenuhi permintaan teman-teman untuk untuk menyanyikan lagu yang artinya lagu tersebut dipakai dalam sebuah. Mungkin tadi yang pertama tadi ditanyakan bagaimana mengurangi rasa bosan. Boleh mengurangi rasa bosan dengan lagu itu kita kaitkan dengan belajaran. Kata Bu Kori. Iya, Pak. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup Pak Rois ini. Oke, baik. Bagaimana? Tidak ada lagi? Tidak ada. Kalau begitu cukup ya Pak Rois? Oke, cukup. Ya. Kori. Demikian tadi presentasi dari Pak Rois, sangat bermanfaat sekali untuk khususnya Bapak Ibu Guru dan lebih khusus lagi untuk Bapak Ibu Guru yang kelas 6. Untuk itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.50, mungkin akan disambung dengan materi berikutnya. Nanti Bapak Ibu ditunggu, mohon sebentar, nanti ada materi yang ketiga, nanti kita coba dulu bisa masuk atau tidak dengan Bu Harum. Nanti jika Bu Harum bisa masuk, kita lanjut dengan sesi ketiga, tapi nanti kalau Bu Harum tidak bisa masuk, pertemuan kita tutup. Sekian saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya yaitu sesi ketiga, Bapak Ibu, saya persilakan kepada Ibu Harum dari Gunung Kidul. Saya persilakan untuk menyiapkan perangkatnya. Saya tunggu 1 menit, Bu Harum. Kori, maaf, ini yang host ya Pak ya? Saat ini hostnya kembali ke Pak Rois ya, Pak Rois. Saya, baik. Ya. Halo Mbak Kori. Siap Pak, siap Bu. Monggo, bagaimana? Ini dengan siapa ini? Masuk. Bu Harum, silakan Bu Harum. Ya. Ya, suara sudah terdengar. Sudah masuk Bu Harum. Sudah terdengar Bu Harum. Saya alihkan untuk Bu Harum sebagai presenter. Oke, dialihkan saya sebagai host ya Mbak. Yang bisa dicoba ya Mbak. Sudah Pak Roy sebagai host, kemudian Bu Harum sebagai moderator. Sebagai presenter sih. Halo Bu Harum. Halo, suaraku terdengar. Terdengar Bu, silakan. Ya, terdengar. Oh iya. Ini sudah bisa dimulai. Nah, sudah bisa. Oh iya. Pak Rois. Mbak Harum. Halo Pak Rois. Siap. Pak Rois, halo Pak Rois. Halo Mbak. Posisikan Bu Harum sebagai presenter Pak, biar bisa share konten. Oke, sebentar. Dan saya sebagai moderator. Yang pakai perangkat yang mana ya? Yang bawah apa yang atas? Yang atas yang bawah ya, coba ya. Oke, Bu Harum sudah di presenter ini posisinya. Saya sebagai moderator sudah. Pak. Bu Harum kita sudah sebagai presenter, betul. Kemudian Kori sudah ada host ya.
Saya sebagai moderator. Brother. Udah Pak Bu. Sudah, oh ya. Bisa saya. Baik. Ya. Nanti sudah bisa kita mulai. Bisa Pak, silakan. Saya siapkan dulu untuk recordernya Pak.